Qin Chen memfokuskan matanya, mengangkat kepalanya, dan melihat meteor yang tak terhitung jumlahnya jatuh di kehampaan yang tak berujung, dan menelusuri jejak yang rumit. Qin Chen mengangkat kepalanya, matanya memadat, pupilnya dipenuhi dengan cahaya ilahi, dan dia bisa melihat hampir setiap jejak meteor. Setelah melihat dengan jelas, banyak dari meteor yang tampaknya sama, tetapi itu benar-benar berbeda. Yang perlu dibedakan Qin Chen bukan hanya lintasan dan penampilan dua meteor, tetapi juga napas, struktur, dan bahkan atribut. Ini sangat sulit, ucap Qin Chen terkejut. Tingkat ke-8 ini memang terlalu sulit. Ini bukan hanya tes penglihatan, tetapi juga reaksi, ingatan, persepsi nafas langit dan bumi, dan pemahaman tentang struktur. Itu juga perlu membedakan jutaan meteor dalam sebatang dupa. Menarik, sangat menarik, mari kita coba. Gumam Qin Chen mendongak. Di tengah alisnya, mata vertikal tiba-tiba terbuka. Itu adalah mata Najwa, kekuatan jiwa yang menakutkan dengan cepat menyebar dan menyelimuti bintang-bintang di depannya. Pemahamannya tentang langit dan bumi tiba-tiba mekar. Saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bintang jatuh di langit, dan kemudian pikirannya bergerak, dan sebuah bintang di kejauhan tiba-tiba menyala dan ditandai. Dia berbalik, dan menunjuk bintang lain di arah lain, dan segera keduanya bersinar, saling mendekat, bergabung bersama, dan menghilang. Sepertinya itu tidak sulit, ucap Qin Chen tenang di hatinya, dan dengan cepat mencari bintang-bintang lainnya yang sepasang. Qin Chen terus menembak, sepasang, 10 pasangan, 20 pasangan, 30 pasangan. Saat Qin Chen terus menunjukkan bintang yang benar, menara suci kuno di lantai 8 menjadi semakin terang. Akhirnya, ketika Qin Chen menunjuk bintang ke-100, seluruh lantai 8 menara suci kuno benar-benar menyala. Pada saat yang sama, sebuah lorong kosong muncul di depan Qin Chen. Ini kurang dari sebatang dupa, Qin Chen telah membersihkan tingkat ke-8. Di dunia luar saat ini, semua orang tercengang. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Bisik semua orang melihat ke menara suci kuno, lantai 8 mekar dengan cahaya. Apakah Qin Chen itu membobol lantai 9? Ucap semua orang saling memandang dan bahkan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana bisa anak itu? Gumam Li Wanshui membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan marah. Wajah Yun Mengze membiru, dan seluruh tubuhnya juga gemetar. Bahkan Ao Qingling dan Qin Tingting menarik napas dalam-dalam, menatap menara suci kuno dengan mata yang indah, membuka mulut kecil mereka seolah-olah mereka bodoh. Sejujurnya, meskipun mereka tahu bahwa Qin Chen luar biasa, mereka tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen akan sangat luar biasa, sehingga dia akan menembus lantai 8 menara suci kuno, dan memasuki lantai 9. Luar biasa, apakah anak ini benar-benar arogan si Yun Zhou? Ucap Penatua Cuye gemetar, dan dia tidak bisa lagi tetap tenang. Lantai 9, ini adalah lantai 9 terkuat dari menara suci kuno. Bahkan jika itu adalah tempat rahasia di kota Guanghan Mansion, keturunan guru suci mungkin tidak dapat memasuki lantai 9. Ada desas-desus bahwa siapapun yang melakukan penilaian menara suci kuno, selama dia memasuki lantai 9, terlepas dari apakah dia telah melewati tingkat ke-9 atau tidak, itu berarti orang ini berpotensi menjadi seorang guru suci. Jika Qin Chen ini benar-benar mau memasuki Departemen Seni Bela Diri Pekerjaan Surgawi di bawah rayuannya sendiri, di masa depan, begitu dia menjadi guru suci, dirinya juga akan menjadi salah satu raksasa dari Departemen Pekerjaan Surgawi di Guanghan Mansion. Kemuliaan macam apa ini? Pikir Cuye. Qin Chen secara alami tidak tahu tentang dunia luar. Pada saat ini, dia melihat pembukaan lapisan ke-9, darah mendidih di hatinya, dan berdiri di sana untuk waktu yang lama. Haruskah aku memasuki lantai 9 dan menantang yang terakhir? Aku harus menjadi yang pertama sekarang. Begitu saya memasuki lantai 9 dan menerima tantangan, potensi saya akan terungkap sepenuhnya. Sekarang saya adalah seorang jenius peringkat surgawi,
Orang-orang pasti akan menganggap saya sebagai target utama, dan berita tentang penilaian menara suci kuno akan menyebar, dan saya pasti akan menjadi objek perhatian semua orang di Guanghan Mansion. Lantai 8 Menara Suci Kuno. Meski bagus, masih ada orang lainnya di Guanghan Mansion yang dapat mencapainya. Setelah saya tampil di lantai 9, itu mungkin bukan hal yang baik. Sejujurnya, jika itu hanya untuk bergabung dengan Departemen Seni Bela Diri, maka Qin Chen tidak perlu berpikir terlalu banyak. Tetapi Qin Chen memasuki Menara Suci Kuno bukan untuk memasuki Departemen Tianzhou, tetapi untuk meningkatkan dirinya dan menemukan peluang. Di lantai 9, lawannya adalah Xuan Yuanjue, yang pernah menjadi nomor 1 di Menara Suci Kuno. Tianjiao tingkat Master Suci, apakah akan mundur begitu saja? Pikir Qin Chen berdiri sejenak, dan tiba-tiba tersenyum. Tapi untuk menjadi karakter paling menakjubkan di Guanghan Mansion, apa yang harus ditakuti? Bukankah saya masih harus menemukan Qiansu, Ruyu, dan Chen Sisi? Semakin tinggi reputasi saya, semakin besar kemungkinan Qiansu dan yang lainnya akan mengetahuinya. Apa yang masih saya ragukan? Memikirkan hal ini, mata Qin Chen tiba-tiba menjadi bertekad, langkahnya sangat tegas, dan dia berjalan menuju lantai 9 selangkah demi selangkah. Lapisan ruang ke-9 bukanlah apa-apa. Kamu telah di sini, selamat, selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, kamu telah menjadi peserta ke-103 yang masuk ke lantai 9. Ucap suara misterius itu berdering. Mendengar itu, hati Qin Chen tergerak dan dia tertegun. Ini bukan hal yang baik. Bagaimanapun, dia masih berada di Menara Suci Kuno ini. Qin Chen dapat melihat bahwa Menara Suci Kuno ini sangat luar biasa. Setidaknya itu adalah harta karun tingkat guru suci, jika tidak, maka tidak akan begitu mengerikan. 103. Gumam Qin Chen dalam hati. Jumlah ini sedikit lebih banyak dari yang diharapkan Qin Chen. Bagaimanapun, ini semua adalah prajurit yang telah dievaluasi oleh Menara Suci Kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sejarah surga begitu panjang. Saya tidak tahu berapa kali Menara Suci Kuno telah dievaluasi, dan itu tidak hanya di Guanghan Mansion, tetapi di berbagai tempat di surga. Apa ujian dari lantai 9? Tanya Qin Chen berkata. Begitu suara Qin Chen jatuh, bayangan hitam muncul di kekosongan tak berujung. Itu adalah Xuan Yuanjue. Xuan Yuanjue pada saat ini, aura di tubuhnya masih berada di alam sage bumi tahap awal, tetapi memancarkan aura yang berdebar-debar. Anak muda, aku senang bertemu denganmu lagi. Ras manusia kita terlalu lemah. Setiap jenius mewakili masa depan umat manusia kita. Aku sangat senang bertemu denganmu lagi. Ucap Xuan Yuanjue, auranya masih sangat mendominasi, tetapi dengan sedikit apresiasi dan kenyamanan yang tidak dapat dijelaskan. Qiling berkata, penilaian tingkat ke-9 adalah untuk melawan Xuan Yuanjue. Dia tidak lagi hanya menampilkan 30% basis kultivasinya, tetapi 100%. Anda hanya perlu sebatang dupa untuk bertahan dari serangannya. Dan hal ini dianggap telah lulus penilaian tingkat ke-9. Qin Chen berkata, Xuan Yuanjue ini hanya menampilkan alam sage bumi tahap awal. Itu terlalu lemah. Basis kultivasi saya saat ini adalah puncak dari sage bumi tahap menengah. Hanya satu langkah lagi dari sage bumi tahap akhir. Dan saya bisa menerobos kapan saja. Saya di sini hanya ingin membuktikan diri, jadi, mari kita tingkatkan basis kultivasinya ke tingkat yang sama dengan milikku, dan kemudian mencoba yang terbaik. Ucap Qin Chen. Haha, kamu memang sangat sombong, kamu terlalu sombong. Seperti yang diharapkan, tidak ada jenius yang bisa memasuki lantai 9 yang tidak sombong. Namun, saya memberitahu Anda, bahwa ada beberapa jenius yang masuk ke lantai 9 dan berkata seperti Anda. Akan tetapi, mereka bahkan tidak dapat bertahan hingga sebatang dupa. Lebih baik, kamu coba terlebih dahulu. Ucap Xuan Yuan berkata dengan bangga. Qin Chen berkata, jika itu masalahnya, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan lagi,
dan kamu akan melihat kekuatanku sebenarnya. Ucap Qin Chen mengulurkan tangannya dan langsung meraih pergelangan tangan Xuan Yuanjue. Meskipun Xuan Yuanjue ini kuat, Qin Chen tidak menganggapnya serius. Bayangan cakar Qin Chen tampaknya sangat sederhana, tidak ada fluktuasi Yuan suci, tetapi pada kenyataannya, aturan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan dalam sekejap, seluruh lapisan ruang ke-9 menjadi lautan aturan surga. Itu melonjak ke arah Xuan Yuanjue. Xuan Yuanjue tidak menyangka bahwa Qin Chen tiba-tiba akan menyerangnya. Haha, nak, kamu hebat, tetapi kamu terlalu sombong dan naif. Anda harus tahu bahwa ada langit di atas langit, ucap Xuan Yuan berteriak dengan tegas. Lengannya bergetar, dan dua kekuatan mengerikan meletus darinya, satu yin dan satu yang. Aturan surgawi yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan gila. Benar saja, dia pantas menjadi penjaga menara, dia memang kuat. Bisik Qin Chen, tetapi dia tidak terkejut dan berkata, tapi itu tidak cukup. Dia meraung, kekuatan fisik yang menakutkan meledak sekaligus, dan berbagai hukum melonjak, aura yang mengandung pembunuhan tanpa batas kental, meledak ke arah Xuan Yuanjue. Aura pembunuhan naik ke langit, dan aturan yin dan yang dikumpulkan oleh Xuan Yuanjue benar-benar hancur. Qin Chen segera merasa bahwa langit dan bumi tampaknya mulai runtuh, seolah-olah langit dan bumi telah hancur, semua mengembun menuju ujung jari Xuan Yuanjue. Dalam pikiran ilahinya, seluruh pribadi Xuan Yuanjue telah benar-benar menghilang, dan satu-satunya yang tersisa adalah jari hitam pekat, yang merupakan jari yang dapat menghancurkan dunia. Anak muda, kamu terlalu sombong, kamu memaksa saya untuk melakukan serangan penghancur tingkat sage ini. Jari ini awalnya disebut serangan penghancuran suci. Setelah ditampilkan, itu akan membunuh semua alam suci, dan membersihkan surga. Itu adalah teknik rahasia kuno dan kekuatan supernatural. Tentu saja, jawab Qin Chen, tapi ada senyum di wajahnya. Dia tidak bergerak sama sekali. Menghadapi jari ini, dia juga menunjukkan bahwa asal-usul suci di tubuhnya tiba-tiba runtuh, berubah menjadi kekuatan absolut, dan mengembun menjadi titik kecil. Qin Chen memadatkan hukum guntur, hukum luar angkasa, dan aturan pembunuhan terkuat. Dua jari saling bertabrakan, menyebabkan Xuan Yuanjue hampir roboh. Anak muda, kamu, ucap Xuan Yuanjue terkejut. Kamu, melewati lantai 9 menara suci kuno. Suara Kiling tiba-tiba berdering. Saya tidak perlu melewati lantai 9, saya hanya ingin melawan Xuan Yuanjue ini dengan seluruh kekuatan saya. Ucap Qin Chen berkata penuh semangat juang. Yang mulia, bagaimana? Apakah saya memenuhi syarat untuk melawan Anda? Qin Chen berkata dengan dingin pada Xuan Yuan. Haha, bagus, bagus, bagus. Jawab Xuan Yuanjue juga memiliki semangat perang yang muncul darinya. Meskipun itu hanya tubuh spiritual dan pikiran, itu memiliki harga diri dari tubuh. Sudah berapa tahun, ya? Sejak aku menjadi penjaga menara suci kuno ini, tidak ada yang pernah mengatakan ini padaku, anak muda, kamu luar biasa. Jika demikian, maka saya akan memenuhi keinginan Anda. Boom! Sosok Xuan Yuanjue tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengerikan, membentuk substansi, dan dicurahkan seperti gelombang. Gelombang ini melewati tubuh Qin Chen, menyebabkan dia merinding tanpa sadar. Kekuatan ini terlalu kuat. Hanya napas yang keluar membuat Qin Chen bersemangat. Ini menyegarkan, terlalu menyegarkan, inilah yang saya inginkan. Ucap Qin Chen berkata tanpa rasa takut, hanya kegembiraan yang tak tertandingi. Apakah ini kekuatan puncak tahap akhir di sage Anda?